Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Safety, kita saat ini sudah memasuki tahun 2025. Kita harus melakukan safety improvement untuk menurunkan angka kecelakaan yang ada di tempat kita. Poin penting, kita harus kreatif, inovatif, dan solutif untuk mengajak bersama-sama dengan tim kerja agar kinerja kita tahun ini menjadi lebih baik untuk kita semuanya. Melalui media ini izin berbagi tips keselamatan untuk menurunkan insiden berdasarkan statistik tahun 2024. Di sini ada kurang lebih 14 yang kita bisa coba dari aspek spiritual, teknologi, dan lain-lain dari best practice mengelola K3 di industri. Survive tidak hanya dari aspek safety, health, enviro, tapi juga productivity gitu ya. Kemudian memitigasi emergensi supaya kita semuanya dan keluarga ini bisa sehat, selamat, dan produktif sesuai dengan target yang disetting oleh pimpinan kita. Ide resolusi bisa muncul dari mana? Dari analisa insiden, dari manajemen review, masukan karyawan melalui fokus group discussion, dan masukan yang lain supaya kita bisa lebih tough, lebih powerful dalam menjalani tahun 2024 ini. Kita bisa mengcombine ide resolusi dari aspek spiritual, improvement secara kontinu, profesionalisme dalam bekerja, termasuk juga mempertimbangkan teknologi karena kita sekarang di era digitalisasi. Nah, yang pertama adalah resolusi dari aspek spiritual. Kita bisa upayakan peningkatan ibadah seperti sholat tepat waktu, berbanyak istighfar, doa, sholat tahajud, duha rutin, sedekah rutin gitu ya. Supaya apa? Kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT, meminta doa, dimudahkan dalam setiap aktivitas, keselamatan, serta terhindar dari mara bahaya yang dapat menimbulkan kecelakaan. Nah, yang kedua adalah safety leadership. Kita perlu meningkatkan safety leadership melalui edukasi pelatihan safety leadership kepada pengawas. Diharapkan meningkatnya kompetensi safety dapat menjalankan tugas yang aman dan produktif sesuai dengan kinerja yang sudah ditargetkan, termasuk memberikan update safety knowledge kepada pengawas kita tentang tanggung jawab mengelola K3 di tempat kerja. Yang ketiga yang kita bisa coba adalah peningkatan awareness safety untuk pengawas. Kita harus paham jangan sampai menempatkan pengawas tanpa kompetensi baik safety, technical, operasional gitu ya, karena bisa berdampak fatal accident. Beberapa hal yang kita bisa lakukan diantaranya pembekalan kompetensi safety untuk pengawas baru, pendampingan pengawas oleh superintendent, orientasi lintas departemen untuk pengawas baru agar dia memahami kebutuhan organisasi, tugas, dan tanggung jawab sehingga dapat bekerja sesuai dengan job deskripsi yang diamanahkan. Berikutnya adalah kita bisa membagikan prosedur kerja dan menguji pemahaman prosedur kerja. Dan yang terakhir kita bisa melakukan pelatihan K3 khusus untuk pengawas lapangan sebelum benar-benar kita tugaskan ke lapangan untuk mengawasi jalannya pekerjaan di industri yang kita tempati saat ini. Nah, yang keempat, kita bisa lakukan improvement terkait dengan peningkatan kualitas investigasi supaya apa ini mencegah kecelakaan berulang gitu ya. Di antaranya memberikan pelatihan investigasi tingkat lanjut, tim evaluator investigasi harus kita bentuk. Tidak lupa pula kita harus evaluasi laporan investigasi yang berisiko tinggi oleh tim independen yang sudah dibentuk tadi. Kita bisa juga melakukan cross investigation, melibatkan praktisi lintas departemen, lintas kontraktor atau lintas divisi untuk meningkatkan kualitas investigasi itu sendiri. Termasuk juga kita bisa melibatkan tim expert sesuai dengan kasus kecelakaan yang terjadi seperti instruktur mechanical, instruktur alat berat, fire investigator, atau instruktur alat angkat atau personel yang berkompeten yang relevan dengan kasus kecelakaan. Nah, resolusi yang kelima yang kita bisa lakukan adalah evaluasi program K3 melalui fokus grup diskusi. Kita bisa libatkan KTT, manajemen, karyawan, supervisor, termasuk praktisi safety, bisa tim internal ataupun juga melibatkan kontraktor kita. Caranya bagaimana? Ya kita buat komite safety improvement ya, misalkan dengan owner ya, termasuk juga para kontraktornya. Kita bisa membuat safety improvement komite untuk melihat meningkatkan kinerja safety baik berupa digitalisasi, training, inspeksi, insiden reduction gitu ya, termasuk pemenuhan kompetensi tenaga teknis ataupun juga peningkatan kualitas kampanye K3. Tidak lupa pula
aspek improvement dari kajian teknis dari proses improvement yang dijalankan oleh organisasi. Yang keenam yang kita bisa coba adalah improvement safety campaign. Para praktisi safety diharapkan harus menginspirasi para pengawas untuk ide kreatif dalam melakukan safety campaign berupa banner, poster, prosedur safety dalam bentuk video ataupun juga gambar, melakukan safety talk, melakukan cara memberikan informasi yang tepat sasaran, campaign yang inovatif berdasarkan standar prosedur kerja sebagai panduan kerja aman di lapangan. Itu adalah digitalisasi safety. Di era digitalisasi kita bisa simpelkan ya, melalui program digitalisasi tentunya perlu biaya dan investasi untuk meng-create atau mendevelop sistemnya. Bisa berupa laporan, program safety improvement, data training, safety accountability program gitu ya. Ini diharapkan mempersimpel pekerjaan yang selama ini manual dan juga diharapkan sebagai dasar pertimbangan mengambil keputusan strategic planning untuk isu safety yang terbaru mendekati real time guna mencegah kecelakaan yang lebih serius dan juga mampu memberikan guideline peningkatan kontrol high risk, peningkatan kinerja K3 di lapangan. Nah, yang kedelapan, kita bisa lakukan revitalisasi prosedur, baik itu update regulasi, update standar dengan customer, seperti peraturan isolasi, pelanggaran lalu lintas tambang, termasuk review dari kasus kecelakaan yang ada di tempat kerja ataupun di tempat lain. Tentunya kita bisa libatkan pengawas terlebih dahulu dengan melakukan identifikasi peraturan gitu ya. Pelajari insiden recall termasuk juga identifikasi aturan internal perusahaan dan juga customer. Supaya lebih optimal maka kita buat tim improvement revitalisasi prosedur agar progresnya improvement ini bisa segera tuntas. Nah, yang ke-9 kita bisa melakukan audit K3 untuk menilai sistemnya, baik evaluasi kepatuhan, implementasi, komitmen safety dalam organisasi termasuk bagaimana memberikan peluang improvement, mengevaluasi kompetensi personil kita dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan job desk. Kalau ada yang kurang, maka kita bisa coaching supaya bisa mengimprove, termasuk melihat kemampuan tim kerja. Hal ini juga penting untuk mengevaluasi kinerja departemen terhadap kontribusi organisasi dalam hal keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, yang ke-10 kita bisa buat safety improvement project seperti menurunkan angka kecelakaan gitu ya, yang repetitif. Tentunya kita bisa buat komitmen tim dan target, buat action plan, melibatkan departemen, divisi ataupun juga kontraktor, termasuk menunjuk tim leader. Hal ini penting supaya apa? Kita bisa mengembangkan kompetensi, kekompakan tim, termasuk melihat inisiatif personil. Dalam hal ini kita bisa membuat kompetisi safety improvement dengan cara siapkan budget dan goals-nya supaya bisa membuat tim kita lebih kreatif dan inovatif dalam hal K3. Resolusi yang ke-11 adalah kaitannya dengan improvement kompetensi. Kita harus pastikan pelatihan safety, pelatihan teknikal termasuk pelatihan pengembangan supervisi harus kita lakukan untuk memperkaya pengetahuan, meningkatkan kompetensi safety, teknikal agar dalam menjalankan tugas kerjanya bisa bisa sesuai dengan peraturan dan bisa mengawasi pekerjaan dengan aman serta memberikan feedback terbaik dalam hal peningkatan K3 dan juga productivity di tempat kerja masing-masing. Yang ke-12 yang kita bisa lakukan adalah peningkatan safety awareness kepada seluruh level karyawan. Bagaimana caranya? Kita bisa membuat jadwal sosialisasi prosedur secara terstruktur, buat prosedur bergambar, buat prosedur dalam bentuk video, kemudian melakukan safety talk dengan alat peraga baik APD ataupun alat kerja teman-teman di lapangan, membuat safety campaign tematik melalui WA gitu ya, seperti aplikasi Canva yang kita bisa update atau upload di WA status karyawan. Termasuk juga kita bisa mencoba melakukan safety talk in class dengan materi dengan kombinasi antara presentasi dan video. Tentunya edukasi ini diharapkan meningkatkan pengetahuan gitu ya, memberikan edukasi tata cara kerja aman untuk meningkatkan persepsi positif agar patuh dari aturan K3 di tempat kerja kita. Nah, yang ke-13 tidak lupa kita harus improve terkait dengan program kesehatan. Kita bisa buat senam sehat seminggu sekali, contohnya penyediaan fasilitas olahraga seperti fitness ya, jogging track, program budaya olahraga dengan tim kerja kita, menurunkan berat badan,
berhenti merokok, termasuk edukasi kesehatan karyawan dan keluarga. Ini diharapkan meningkatkan derajat kesehatan karyawan dan keluarga untuk mencapai produktivitas yang optimal. Tentunya juga untuk mencegah penyakit akibat kerja. Nah, yang ke-14 adalah improvement hasil medical check-up. Hal ini penting untuk meningkatkan kualitas pengelolaan kesehatan dan mencegah KAPTK di tempat kerja. Gimana caranya? Kita bisa melakukan pemantauan karyawan bagi yang teridentifikasi penyakit serius. Lalu dimonitor dan di follow up MCO-nya oleh tim medis ya. Dengan cara apa? Membuat program konsultasi kesehatan karyawan. Review standar MCU karyawan secara periodik khususnya adalah keterpaparan dengan risiko tinggi atas papajanan ya bahaya kesehatan di tempat kerja. Kemudian update parameter MCU kepada rumah sakit atau klinik kerjasama perusahaan. Tidak lupa pula kita perlu membuat edukasi kesehatan yang tematik seperti pola makan sehat, edukasi jantung koroner, dan lain-lainnya. Sobat Safety, itulah 14 poin penting yang kita bisa lakukan untuk revitalisasi program dan kinerja K3 di tempat kita. Jangan lupa subscribe, like, and share untuk mendukung terus channel ini. Demikian disampaikan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.